Hi, welcome to evinasp.com channel. Nah, saya akan berbicara tentang aturan bukti, gitu ya. Karena inilah yang sebenarnya yang kadang-kadang penyuluh tuh ragu, saya harus bawa apa? TL atau bukti tambahan? Nah, bukti langsung biasanya metode ujinya adalah uji kompetensi. Ya, bukti langsung itu misalnya Bapak disuruh melakukan kegiatan penyuluhan, Bapak menyiapkan materi, media, menerapkan metode dan sebagainya. Itu adalah bukti langsung. Sedangkan bukti tidak langsung itu biasanya berbentuk dokumen. Kalau Bapak bicara unit 1 programa, berarti Bapak ada programanya. Itu namanya bukti tidak langsung. Bukti tambahan itu biasanya dilengkapi dengan apakah perlu bukti wawancara tulis atau lisan. Yang disebut paling itu hubungannya dengan jelas persyaratan bukti dari unit kompetensi dan bukti yang menjadi dasar penilaian. Tadi sudah diulas sedikit oleh Pak Dr. Kalau Bapak dan Ibu mau mengajukan bukti program yang diminta nanti misalnya 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, di program itu nama Bapak itu harus ada pada lembaran penyusun. Artinya Bapak pernah terlibat di sini. Jadi di lembaran awal kan biasanya ada tim penyusun yang tanda tangan disahkan di bawah oleh kepala BPB. Nah, yang kompetensi pertama, unit kompetensi pertama adalah menyusun program penyuluhan petani. Apa barang buktinya? Tadi saya sampaikan. Ada surat keterangan. Bukti yang kedua untuk program adalah pekerjaan berupa program penyuluhan pertanian. Itu ada alternatif. Bapak bisa program tingkat desa atau program tingkat kecamatan. Nah, barang bukti yang diperlukan menurut Juknis 2013 itu adalah 2 tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah RKTP, karena bagaimanapun menyusun materi penyuluhan. Bukti fisik apa yang diperlukan? Yang pertama adalah surat keterangan telah membuat materi penyuluhan pertanian dari kepala BPB. Bapak ditugaskan membuat sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan materi. Untuk siapa sinopsis itu? Adalah untuk pegangan Bapak. Jadi sinopsis dibuat dari sekian banyak halaman. Kalau materinya banyak, Bapak buat menjadi ringkasan. Yang tadi saya sampaikan, ada 3 isi sinopsis tadi. Ada bagian awal. Kalau bicara bagian awal, nanti menanyakan bagaimana latar belakang, kenapa memilih materi ini. Lalu bagian isi, bagaimana rincian pelaksanaan dari materi. Lalu bagian ketiga, bagian penutup. Harapan apa kalau memang materi ini sudah diberikan kepada para. Jadi 3 isi dari materi ini harus ada pada saat Bapak menyusun sinopsis. Nah, bukti hasil pekerjaan berupa materi penyuluhan itu harus sesuai dengan RKTP. Jadi banyak pada saat saya pengalaman menguji, kenapa harus ada RKTP di bawah? Itu si asesor akan ngecek, lihat materinya. Oh, misalnya tanam jajar lombok. Padahal di RKTP-nya tidak ada. Berarti bukti yang Bapak sampaikan itu tidak sah. Bahkan media penyuluhan petani. Apa bukti fisik pendukung yang diperlukan? Sama. Selalu ada justifikasi atau surat keterangan yang telah membuat media penyuluhan. Bukti menerapkan media penyuluhan kembali lagi dicek di RKTP. Kalau Bapak buat folder misalnya tentang tanam jagung di Trida atau pemupukan berimbang, tetapi di RKTP Bapak tidak ada, itu tidak bagus. Media tercetak, boleh media elektronik. Jadi elektronik itu bisa visual, bisa audio, visual dan sebagainya.
Ini cukup 3 jenis saja, 3 jenis media. Kalau yang materi 1, Bapak menggunakan folder. Kalau materi 2, saya menggunakan video misalnya. Materi 3, saya membuat PPT, ya PPT-nya dan sebagainya. Menerapkan metode penyuluhan petani. Tetap yang pertama adalah surat keterangan. Kalau bukti menerapkan metode penyuluhan, kembali lagi sesuai dengan RTP, FATP, karena ini adalah ada benang merah antara materi, metode, media, dan metode. Nah, apa bentuk barang bukti kegiatan Bapak telah menerapkan metode? Tadi, ya, Bapak harusnya menggunakan foto pada saat Bapak menggunakan metode ceramah. Bapak bisa foto, bisa Bapak menggunakan elektroniknya itu atau apa saja. Ya, lalu metode berikutnya, saya demonstrasi. Dan kebanyakan para penyuluh selalu melakukan demonstrasi cara. Fotonya pada saat demonstrasi cara, jangan next. Nomor 5 adalah mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Sebagai fungsinya seorang penyuluh kan, kalau sudah menyampaikan sesuatu materi penyuluhan kepada ini, mau di tengah-tengah tahun atau di akhir tahun, lakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sampai sejauh mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan petaninya setelah Bapak berikan kehidupan bersama dia. Lihat, pengetahuan pada saat misalnya tadi pemupukan berimbang sudah sampai 60. Sikapnya sangat setuju, dia ada 100%, semua akan mengatakan rekomendasi pemupukan berimbang. Jangan lupa, barang bukti berikutnya adalah buat dulu proposalnya. Ya, baru proposal, setelah proposal baru laporan. Ya, jadi sekali lagi mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan adalah mengevaluasi perilaku. Bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana keterampilannya. Penyuluh pernah memberikan suatu materi evaluasi. Next, melaksanakan pengkajian penyuluhan. Sebenarnya yang namanya pengkajian penyuluhan adalah penyuluhannya, bukan teknis. Kalau teknisnya kadang-kadang kan ada percobaan 1, percobaan 2, itu pengkajian teknis. Tapi kalau pengkajian penyuluhan tadi, misalnya sebagaimana, sampai jauh mana metode ceramah ini efektif terhadap penyampaian tanam secara umum. Jadi ada tekniknya, ada penyuluhan. Setelah yang ditambahkan mayornya penyuluhan, minornya boleh dengan teknik. Tapi kalau murni tentang pengkajian penyuluhan, hanya penyuluhan saja juga boleh, tapi tidak boleh murni pengkajian teknik. Sama dengan evaluasi, jadi harus ada proposal. Ya, bukti hasil pekerjaan berupa laporan hasil pengkajian 2 tahun terakhir. Terima kasih. Jadi itu tadi bukti-bukti yang paling tidak Bapak dan Ibu para penyuluh untuk 2021. Saya dengar kemarin untuk Jawa Barat. Nah, sudah selesai tuh tadi webinarnya tentang sertifikasi profesi penyuluh pertanian. Jadi gimana? Pada semangat nggak mau sertifikasi? Harus dong ya, karena itu merupakan bentuk pengakuan kita, pengakuan akan profesi penyuluh pertanian yang kita banggakan itu. Saya bangga jadi penyuluh pertanian, makanya nanti harus ikut sertifikasi. Semoga bisa di waktu yang tepat, bisa ikutan deh dengan barbuk yang sudah disiapin. Oke, tadi ada beberapa yang saya highlight ya terkait webinar tadi dari beberapa narasumber. Yang pertama itu pokoknya kalau mau sertifikasi ya wajib belajar SKKNI-nya profesi penyuluh pertanian. Terus tentu semua pekerjaan yang kita lakukan ini harus menyambung dan menjadi satu, istilahnya seperti itu. Misalnya dari EKTP, dari programa kemudian menyambung ke EKTP, kemudian pemilihan metode penyuluhan,
pemilihan materinya sampai nanti evaluasinya, pokoknya kita harus nyambung. Terus tadi saya ada menanyakan soal gimana caranya sertifikasi profesi ini apabila jalur mandiri. Nah itu ternyata bisa, tapi itu nggak bisa sendiri-sendiri, itu harus berkelompok, paling enggak 24 orang atau kelipatan 12 orang, karena itu terkait dengan udah aturan baku bahwa satu orang asesor itu bisa menguji 12 orang gitu. Nah nanti kalau misalnya pingin gitu jalur mandiri ya coba mengajukan bersama-sama, baik melalui dinasnya atau mandiri bersama penyuluh lainnya. Kemudian ada juga sertifikasi melalui jalur program atau yang dibiayai. Nah ini tentunya harus menunggu dari program pemerintah. Kemudian juga tadi sorry kalau ada berisik, ada soal memperpanjang sertifikasi yang sudah kadaluarsa. Nah maka harus mengajukan 6 bulan sebelumnya kepada lembaga sertifikasinya atau kepada asesornya ya gitu. Nah ujiannya seperti apa? Nah ini tadi berdasarkan yang diberitahukan, ujiannya itu sebenarnya nggak seperti yang awal, tapi ingin melihat pembuktian apakah masih jadi penyuluh, dan juga barbuk-barbuknya apakah masih dijalankan gitu, atau cuma hanya saat sertifikasi saja. Sebaiknya jangan seperti itu. Nah dan juga proses sertifikasi ini setiap jenjang itu berbeda. Jadi kalau misalnya saat ini saya penyuluh muda ingin naik ke penyuluh madya, maka saya harus sertifikasi lagi, sertifikasi profesi ke penyuluh madya begitu. Oke teman-teman, gitu aja dari saya untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe ya.